Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya membaca satu kali dan semua menyusul. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita membaca bersama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, memberikan firman yang hidup untuk menghidupkan kami di dalam dunia ini. Firman yang suci Kau karuniakan untuk membersihkan pikiran, hati dan kelakuan kami di dalam dunia yang gelap ini. Firman yang penuh dengan cahaya menerangi kami sehingga memimpin kami keluar daripada segala kemelut dan kegelapan yang mengelilingi kami. Kami bersyukur untuk firman yang kekal yang memberikan pengharapan menuju kepada hidup yang kekal. Kami berterima kasih. Kiranya firman-Mu pada pagi ini sekali lagi menjadi makanan rohani yang mengisi kebutuhan, mengarahkan perjalanan dan memberikan kepada kami kekuatan untuk hidup, melayani dan bersaksi bagi Tuhan di dalam dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah berbicara tentang Allah itu terang adanya. Di dalam 1 Yohanes ini merupakan tema yang penting sekali di dalam beberapa tema yang dikaitkan dengan substansi ilahi. God is life, God is light, God is love, and God is the Word, eternal Word, immortal Word. Di dalam kitab ini, firman, kasih, terang, hidup. Ini 4 tema yang besar muncul terus bergiliran di dalam ayat-ayat yang kita baca selama 5 pasal yang akan dibahas di sini. Nah, saudara-saudara, firman yang hidup itu kami beritakan kepadamu. Ini sudah kita jelaskan di dalam 4 kali khotbah. Dan pada pasal ini, ayat ke-5, Allah itu terang adanya. Dan inilah yang kami beritakan sebagai sesuatu berita, as a message to you. Satu berita kepada engkau bahwa Allah itu terang adanya. Allah adalah Allah yang sendirinya bersubstansi terang. Dan Allah adalah Allah yang menciptakan seluruh segala sesuatu di alam semesta dan mulai memerintahkan terang keluar daripada kegelapan. Itu sebab pada waktu Allah mencipta, yang pertama Dia mengatakan adalah terang, maka terang itu adalah. Saudara-saudara sekalian, dan Alkitab berkata Dia kirim Yesus ke dunia ini, dan di mana orang yang duduk di bawah bayang-bayang maut menemukan terang. Dan mereka yang berada di dalam kuasa kematian, ada cahaya yang menembusi hati mereka.
Dan Yohanes pasal 1 ayat keempat dikatakan, dia adalah terang dunia itu, datang untuk menyinari setiap orang yang dilahirkan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, ini semua merupakan keunikan kekristenan, yang Allah itu terang, Kristus menjadi terang, datang menerangi manusia, dan dia memproklamasikan I am the light of the world. Di dalam pasal 8 ayat ke-12 Injil Yohanes, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa yang berjalan mengikuti aku, dia tidak akan berada di dalam kegelapan. Dia pasti menemukan terang dari hidup itu. Bukan saja demikian, Paulus mengatakan kita harus menghasilkan buah daripada terang, dan kita sendiri disebut sebagai anak terang. Ini semua merupakan sesuatu perubahan, di mana manusia kalau berkait dengan Tuhan, berhubung dengan anugerah Tuhan, dia akan meninggalkan kegelapan dan kembali kepada terang. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita dalam memikirkan ada teori emission, ada teori vibrasi, ada teori partikel, teori kuantum di dalam fisika, mengenai apakah harus kita mengerti tentang terang itu. Terang itu seolah-olah bukan materi, tapi terang itu bisa dilihat. Terang itu seolah-olah bukan materi, tapi terang itu mempunyai speedo. Terang itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat misterius di dalam dunia ciptaan, sehingga kita melihat antara kelihatan dan tidak kelihatan. Terang itu bukan bersifat materi yang bisa ditimbang beratnya, tapi dia mempunyai speedo dan membawa cahaya dari satu lokasi kepada lokasi yang lain. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 5, kamulah terang dunia, di situ satu tugas yang berat telah dialihkan daripada saat dia menjadi terang di dalam dunia ini kepada kita yang mengikut dia, supaya kita menjadi penerang, pencahaya untuk menjadi pengharapan di dunia ini. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan I am the light of the world, dan dia mengatakan you are the light of the world, dengan tersembunyi implisit dia memberikan satu pengertian, dunia ini dunia yang gelap. Karena dunia ini ada dunia yang gelap, maka perlu cahaya dari Tuhan dan perlu terang dari kita yang mengikuti Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini worldview, ini weltanschauung, ini satu pengertian kita dengan sesuatu penguayaan dari Tuhan untuk mengetahui dunia ini bagaimana. Saudara-saudara, abad 20 manusia telah dari permulaan hidup di dalam malam-malam yang gelap menjadi terbiasa dengan hidup malam yang ada lampu yang banyak. Malam-malam menjadi tempat manusia pakai lampu cahaya untuk melangsungkan perbuatan dosa yang lebih berani daripada hari-hari siang. Saudara-saudara sekalian, abad ke-20 permulaan banyak orang berada di desa-desa yang gelap. Abad 20 akhir manusia sudah berfoya-foya dengan listrik yang beribu-ribu watt, beribu-ribu ton watt, untuk berfoya-foya menghamburkan hidup, berjina, berdansa dengan malam gelap diberikan terang daripada dunia ini. Tetapi itu bukan terang yang sejati. Itu sebab Westminster Confession of Faith mengatakan the natural light is not adequate. Terang cahaya dari alam ini tidak cukup, maka kita memerlukan terang daripada pengwahyuan Tuhan. Pengwahyuan Tuhan, the revelation of God, becomes a supernatural light to shine forth and to illuminate, to guide our spirit into the kingdom of light. Dengan demikian kita boleh hidup menuju pada kerajaan yang terang melalui pengwahyuan dari Tuhan di dalam Kristus dan di dalam kitab suci. Saya gabungkan kedua ini sebagai yang disebut special revelation. Wahyu khusus dari Tuhan Allah hanya melalui kitab dan melalui Kristus. Kitab adalah firman yang berbentuk tulisan. Kristus adalah firman yang berbentuk daging. Bentuk firman supaya kita baca, bentuk daging supaya kita lihat, kita dengar, kita jamah, dan kita mengikuti teladan dia. Di dalam Alkitab
tertulis semua kriteria, prinsip moral dari Tuhan yang dinyatakan melalui Taurat di dalam Perjanjian Lama dan melalui hidup yang baru di dalam pimpinan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam kitab suci yang berbentuk firman ini, kita boleh mempelajari, mengerti apa cahaya surga yang disinar kepada dunia ini. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita melihat firman berbentuk daging. Sehingga 3 kali di dalam 4 ayat pertama, kami melihat dengan mata kami sendiri, kami mendengar dengan telinga kami sendiri, kami menjamah dengan tangan kami sendiri. Inilah hidup yang berbentuk, hidup yang wujud, hidup yang sudah menjadi inkarnasi, hidup yang menjadi bentuk manusia, hidup yang berbentuk daging. Sehingga kita telah mengenal Dia dan memberitakan firman hidup dari Yesus Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Saudara-saudara, ayat ke-5 dikatakan God is light, in Him there's no darkness. Tidak ada kegelapan. Di dalam dirinya terang itu. Saya minggu yang lalu telah memberikan perumpamaan, kalau saya menghadap terang, maka kegelapan di belakang saya, karena terang di depan saya. Kalau saya menghadap gelap, maka saya melihat bayang-bayang sendiri, terang di belakang saya. Di manakah saya tidak mungkin melihat ada bayang-bayang apapun dari saya untuk mengelilingi saya, kecuali saya berada identik dengan terang. Saudara-saudara, jikalau saya melarikan diri, saya mendekati diri, sampai saya berada di dalam dirinya terang itu, maka di situ tidak ada jarak antara saya dengan terang. Maka tidak mungkin terang di depan saya, gelap di belakang saya. Tidak mungkin terang di belakang saya, gelap di depan saya, karena saya berada di dalam terang. Nah, ini merupakan satu pengertian yang akan dikatakan, jikalau kita hidup di dalam terang, maka karena kita berada di dalam lokasi identik dengan terang itu sendiri, semua kegelapan itu hilang. Itulah Tuhan Allah. Allah itu terang adanya. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Saudara, jangan kira Alkitab ini gampang. Ayat-ayat ini begitu sederhana, tidak perlu kita cari kamus lagi. Saya berkata kepada saudara, Plato belum pernah mengatakan kalimat ini. Aristoteles tidak pernah mungkin menghasilkan dari pikiran rasio yang sudah jatuh dalam dosa kalimat-kalimat seperti ini. Ini semua ada kalimat yang tak mungkin dihasilkan daripada filosof. Tak mungkin dihasilkan produksi daripada pikiran yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ini ada wahyu Tuhan sendiri. Saya membandingkan filsafat-filsafat dari Plato, Socrates, Aristoteles, Konghucu. Sebenarnya kalau sudah mengerti Alkitab, itu semua itu seperti kindergarten. Itu semua adalah rumit-rumit, bikin kita kacau, tapi tidak mengutarkan sesuatu yang berderajat setinggi substansi yang kita baca di dalam Alkitab. God is light. In Him there is no darkness. Hanya kalimat ini saja bikin saya merinding. Saya takut. Saya begitu kagum. God is light. Saya berusaha memikirkan kenapa ada bayang-bayang. Dan bayang-bayang terjadi karena apa? Karena yang menjadi sumber di mana menghasilkan bayang-bayang ada jarak dengan terang. Itu jawaban. When I have the distance with the light, that is the reason there must be shadow from me. Ada kegelapan yang keluar dari saya, ada bayang-bayang menjadi ekstensi daripada eksistensi saya, karena saya ada jarak dengan terang. Tapi jikalau aku makin mendekat terang, waktu paling dekat itu bayang-bayang paling besar. Jangan lupa ya, kalau engkau jauh dari terang, bayang-bayang pun kecil. Engkau dekat dengan terang, bayang-bayang besar sekali. Justru mendadak bayang-bayang itu menjadi hilang kalau engkau masuk di dalam terang. Ini semua mengandung ajaran yang besar luar biasa. Kadang-kadang kita kira kita sudah dekat dengan Tuhan. Makin dekat kita makin meninggalkan bayang-bayang besar. Karena apa? Dekatnya kita belum bersatu dengan Tuhan. Nah, itu bahaya. Maka seorang pemuda berkata kepada Tuhan, dia akan begini. Tuhan bilang, engkau sudah dekat kerajaan Allah. Maksudnya apa? Belum masuk. Engkau sudah dekat, belum masuk. Banyak orang sudah dekat, belum masuk. Banyak orang kelihatan Kristen, pakai jubah Kristen, sudah dibaptiskan, belum masuk. You are so close. You are near by the kingdom of God. You have not yet in.
belum masuk. Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir lebih cilaka orang yang sudah dengar khotbah yang baik-baik tapi belum mengerti firman Tuhan daripada mereka yang sama sekali belum pernah mendengar. Karena belum pernah mendengar, belum tentu dia menolak. Tapi sudah pernah dengar, mungkin engkau sudah menolak. Saudara-saudara, engkau dekat dengan Tuhan, engkau diberi kesempatan melayani. Tapi kalau hatimu tidak jujur, masih ada unsur-unsur kegelapan yang campur di dalam sesuatu jarak engkau eksistensi dengan dekatnya dengan terang. Itu menjadi bayang-bayang besar sekali. Mendadak bayang-bayang itu hilang sama sekali pada saat engkau masuk ke dalam terang. Immediately, in one moment, all the darkness disappear when you enter into the exact location of light. Saudara-saudara, di dalam Kristus. Ini en Christos dalam bahasa Greka. Ini merupakan satu istilah yang membagikan eksistensi manusia di dalam wilayah yang ditetapkan oleh Tuhan. En Adam, en Christos. Di dalam Adam, di dalam Kristus. Ini dua eksistensi yang tidak ada ketiga. Engkau di mana? Engkau di dalam Adam, masih dekat dengan Kristus, masih di dalam Adam, di dalam Kristus, sama sekali sudah tidak ada di dalam Adam. Nah, itu bedanya, saudara-saudara sekalian. Mengapa berjubah pendeta, belakangnya banyak dosa yang disimpan? Mengapa menjadi majelis hidupnya tidak lebih baik dari orang kafir? Mengapa sudah sekolah teologi tetap berbuat kejahatan seperti mereka belum mengenal Tuhan? Karena dia sangat dekat dengan terang, tapi dia tidak masuk ke dalam terang. Dia sangat dekat dengan terang, tapi dia bukan terang. Dia bukan identik dan lokasi terang. Itu di sini perhatikan kalimat ini. God is light, and in Him there is no darkness. Tidak ada kegelapan. Ini suatu kalimat yang perlu pemikiran yang sangat lama dan sangat kita mendalam untuk mengerti sebenarnya apa sih yang mau dibicarakan oleh Yohanes. Kadang-kadang saya membuka juga baca komentari-komentari terlalu sederhana yang diberitakan oleh buku-buku. Karena apa? Karena kurang mendalam mengerti. Nah, kalau saya bisa membandingkan semua filosof, semua filsafat, semua kebudayaan, semua agama, baik yang kuno atau yang modern, baik yang barat atau yang timur, lalu semua itu dibawa ke bawah firman, disinar cahayakan, diiluminasikan, diterangi oleh firman Tuhan, baru kita mengetahui sebenarnya firman Tuhan jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Saya berani mengatakan kalimat ini karena saya sudah mengajar filsafat lebih 30 tahun. Dan saya tidak mau sembarangan. Bagi waktu saya masih muda, menjadi orang Kristen itu satu hal yang paling sulit untuk saya. Karena saya pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh Marxisme, Darwinisme, evolusi, dialektikal materialisme, dan filsafat-filsafat. Waktu itu saya termasuk pemuda yang paling mutakhir, yang paling maju di dalam zaman saya. Saudara-saudara, lalu bagi saya menjadi orang Kristen itu sesuatu yang mundur, yang sudah menjual diri, menghilangkan identitas keasiaan saya, kecinaan saya. Bukankah kita mempunyai Confucius, mempunyai Mencius, mempunyai Lao Tzu, kita mempunyai Sakyamunis, kita mempunyai orang-orang asing yang begitu agung. Kenapa percaya Yesus Kristus? Sampai pada saat saya menemukan bahwa di dalam Buddha mencari terang dan di dalam Kristus dia adalah terang. Ini beda. Saudara-saudara, di dalam agama mencari kebenaran, di dalam Kristus yang mengumumkan I am the truth. Ini beda. Di dalam agama mengatakan Allah itu rahimnia, rahmania. Di dalam Islam, Al-Quran, Allah itu rahimnia, Allah itu rahmania. Berarti Allah penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Tapi Alkitab mengatakan Allah itu kasih, bukan hanya penuh dengan kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. God is love, God is light, God is life. Tidak ada bandingnya. Maka saya harus takluk kepada Tuhan. Saya harus berlutut di hadapan Dia dan mengakui, You are my God. Other than You, there is no God. You are my hope. Other than You, there's no hope. You are the true love. Other than You, there's no love. You are the truth. Other than You, there's no truth. You are the way. Other than You, there is no way. Saudara-saudara, puji Tuhan, pengertian ini membawa kita harus kembali
dan berada di dalam diri Tuhan, mendapatkan lokasi eksistensi kita yang baru. Itu in Christ you are new creation. In Christ you become a new being. In Christ you are given new life. Puji Tuhan. Mari kita mengerti kitab suci sampai kita betul-betul tidak menipu diri. Kabar kita menjadi orang Kristen beriman sampai betul-betul bukan pura-pura percaya. Kita menjadi orang yang betul-betul menemukan kebenaran, bukan pura-pura mencari, mengisi, menempel kebenaran-kebenaran di dalam dirimu untuk kelihatan engkau lebih saleh dari orang lain. Saudara-saudara, mengapakah orang itu marah? Kenapa di sini yang di seberang pun tidak ada bantu, yang bantu semua orang Kristen? Karena di situ ada sesuatu perbedaan antara hidup beragama dan hidup bertuhan. Banyak orang beragama tanpa Tuhan. Banyak orang Kristen tanpa Kristus. Banyak orang masuk gereja tanpa identitas kerajaan Allah. Saudara-saudara, dekat tapi bukan. Mirip tapi lain. Saudara-saudara, when you enter into Christ, in Christ, you have your new location of existence in the light of God. God is light. In Him there is no darkness. Nah, kalimat itu setelah muncul, lalu ayat yang ke-6 menjadi sesuatu kontras luar biasa. Jikalau kita katakan, when we say, jikalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jikalau seorang namanya Kristen tetapi masih hidup dalam kegelapan, maka dia omong kosong dan dia tidak melakukan kebenaran. Berarti dia masih tidak ada hubungan dengan terang itu sendiri. Saudara-saudara, kelihatan terang, tetapi hidupnya masih gelap. Kelihatan Kristen, tapi hidupnya melawan Kristen. Kelihatan beriman, hidupnya sama sekali tidak beriman. Itu menakutkan. Saudara-saudara, saya pikir banyak orang itu khawatir tak habis-habis. Karena apa? Karena yang disebut iman dalam pikiran dia, yaitu pengertian firman. Bagi saya tidak. Kalau saya dengar satu kalimat firman, saya mau tahu faktanya sampai di mana. Realitas sampai di mana. Saya mungkin mewujudkan kalimat dalam hidup kita, saya sampai di mana. Saudara-saudara, sehingga saya betul-betul belajar bagaimana menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. In His good hand I put my trust. Nah, di situ namanya iman. Tetapi iman itu sudah menjadi sesuatu kalimat, the agreement of the confession and the knowledge of the cognition. Ini pengertian kognitif, persetujuan secara konfesi. Itu bukan iman. Itu hanya satu langkah daripada pengertian epistemologis saja. Tetapi sampai kepada realita kait hidup dengan yang dipercaya, itu perlu membayar harga. Saudara-saudara sekalian, seorang yang pakai tali tambang yang besar dari menara besi sementara yang dibangun dari sebelah sini di Niagara, dan menara besi yang dipasang di situ, di tengahnya itu ada satu tali, dan seorang yang daredevil, orang yang berani mati, berjalan dengan satu itu pring di atas itu. Bawahnya itu Niagara. Berani kamu? Bawahnya Niagara yang begitu menakutkan. Air yang 50 meter turun dari atas ke bawah. Kalau engkau jatuh pasti mati. Langsung ketemu siapa saya tidak tahu. Atau Tuhan atau hantu. Begitu ya. Nah, orang itu berjalan daredevil di atas jalan. Wah, semua tepuk tangan. Sudah tepuk tangan selesai. Lalu dia turun berkata, saya telah mempamerkan kebolehanku. Saya bukan saja bisa jalan sendirian dari sana ke sini. Saya bisa jalan kembali. Wah, berkat tepuk tangan. So, tepuk tangan dia mengatakan, saya bukan saja bisa jalan sendiri kembali ke situ. Saya bisa bawa satu orang. Saya bawa satu orang, gendong dia, tangan kanan, tangan kiri, bawa pring ini. Saya bisa kembali. Wah, berkat lebih tepuk tangan. Itu sebab
Siapa mau saya bawa? Silakan volunteer maju ke depan. Semua bilang lu aja, lu yang pergi, lu yang pergi. Tak ada satu yang mau pergi. Tak ada satu. Tepuk tangan sih tepuk tangan, setuju, percaya sih percaya. Tapi percaya sih percaya, tapi kalau ikut enggak mau. Enggak ada yang mau. Dia bilang, siapa? Enggak ada orang. Ayo. Dia ajak, enggak ada orang, sudah lama. Akhirnya seorang anak kecil keluar. Saya. Lalu semua gemeter. Kalau itu anakmu bagaimana? Bilang, pergilah, kebebasanmu, Tuhan memberkati begitu. Allah bilang, mati gua lu kalau pergi mati sama dia dua-dua aja. Mamamu bisa hidup lagi enggak? Pasti ditangkap kembali. Semua lagi gemetar. Anak itu enggak ada yang larang kok. Lalu dia bertobat, gendong anak yang tidak ringan, sangat berat. Dengan besi, dia naik lagi, jalan. Semua itu sampai napasnya hampir berhenti berkali-kali. Melihat dia terus jalan lewat itu. Bawahnya air terjun Niagara. Saudara tahu Niagara? Itu berapa ratus meter lebarnya. Bukan main. Itu kalau capek atau sedikit bingung langsung jatuh. Dan dia bawa pelan-pelan. Semua tidak napas, terus tunggu. Saat itu ya lebih diam. Tidak usah bilang diam. Semua diam, tidak usah. Diam sendiri. Ya. Saat itu semua tenang melihat dia. Sambil jalan mereka sambil ada yang doa, ada yang gemetar, ada yang tutup mata. Tapi lihat lagi sedikit begitu. Ya. Akhirnya sudah sampai di seberang sana. Tepuk tangannya itu seperti kerasnya sama dengan air terjun yang begitu besar suaranya. Saudara-saudara. Lalu orang mau tahu, anak ini kok berani ya? Karena anak kok. Anak kan tidak tahu mati. Ya. Anak kecil kan tidak tahu mati. Akhirnya baru tahu itu anaknya dia sendiri. Sudah sering ginian, saudara-saudara. Nah, itu iman dari mana? Iman daripada I know who you are. You are my father. I am in your good hand. I will not get lost. Because you are my father. I trust. Iman yang sejati bukan semacam pengertian kognitif. Bukan semacam persetujuan konfesi. Bukan semacam tanda tangan mengerti apa yang dibaca. Iman yang sejati adalah terjun ke dalam dan bersama di dalam itu. Itu iman yang sulit sekali. Saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen pada saat tertentu menjual Kristus? Pada saat bahaya menyangkal imannya. Pada saat tertentu dia tidak menyatakan ketaatan. Karena apa? Karena bagi dia itu belum mencapai iman yang menyatukan diri dengan Tuhan yang diimani. Belum melibatkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita semua setuju harus mengabar Injil. Tapi yang mengabarkan Injil tidak banyak. Kita semua setuju membawa orang kepada Tuhan. Tapi yang membawa orang kepada Tuhan tidak banyak. Saudara-saudara sekalian. Di antara kamu ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Belum pernah memberitakan Injil kepada orang. Satu termasuk pendeta-pendeta yang tidak mau mengabar Injil. Cuma maunya tunggu jadwalnya khotbah. Menyatakan kebolehannya saja. Saudara-saudara. Tapi di antara kamu ada orang yang menginjili satu persatu. Waktu kita membaptiskan orang, saya sangat terharu. Karena di dalam kebaktian kedua, puluhan orang yang dibaptiskan itu. Sebagian besar dibawa oleh satu orang. Saya tahu ini seorang ibu yang sudah umurnya 70 lebih. Setelah dia menjadi Kristen, tidak berhenti-henti mengabarkan Injil kepada orang lain. Saya lalu pikir kalau gereja ini ada 20 orang giat seperti itu, akan bertumbuh berapa cepat. Tetapi ribuan orang cuma maunya dengar khotbah yang enak. Kalau khotbah baik saya datang. Kalau khotbah tidak baik saya tidak datang. Kalau khotbah mengantukkan saya tidur di sini. Kan ini hari Sabat untuk mengasuh kan? Saudara-saudara. Gereja tidak boleh melupakan tugas kita. Selain kita menerima firman Tuhan, mendapat berkat Tuhan, kita harus memberitakan kepada orang lain. Saya betul-betul menghargai mereka yang sungguh-sungguh melaksanakan. Sungguh-sungguh mewujudkan apa yang dibicarakan, apa yang dipercayai, apa yang didengar, apa yang dilihat. Transform menjadi kelakuan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan kalimat ini kalau saya sendiri tidak menjalankan.
Kalau saya tidak ada jiwa mengabari Injil, saya tidak boleh mengajarkan kamu. Kabarkan Injil. Itu hanya penipu double, menipu diri dan menipu pendengarku. Saudara-saudara sekalian, demikian engkau berada di dalam terang, bukan engkau dekat saja, bukan hanya engkau setuju, engkau perlu disinari, tapi engkau berada di dalam terang. Dan di sini katakan, jikalau kita katakan kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita masih hidup dengan kegelapan, itu omong kosong, itu dusta, itu tidak benar kita melakukan kebenaran. Maksudnya apa? Jikalau engkau betul-betul bersekutu dengan Tuhan Allah, tinggalkan segala kejahatan, tinggalkan segala kelakuan yang mengandung kuasa gelap di dalamnya. Saudara-saudara, waktu engkau studi, waktu engkau hidup, waktu engkau berkata-kata, waktu engkau bergaul, waktu engkau melewati malam-malam gelap, engkau di mana? Engkau adalah hidup ke gereja terang. Ada aspek ke naik gelap yang gelap. Engkau ada hidup beriman kepada Tuhan, tapi juga ada aspek hidup yang bergaul dengan pelacur. Jika masih ada bayang-bayang kegelapan di hidupmu, lalu engkau mengatakan, aku Kristen, aku bersudah Tuhan, di sini kata engkau bohong. Engkau berdusta dan engkau tidak melakukan kebenaran. Itu sebab kita harus menyingkirkan dari hidup kita segala sesuatu yang mempunyai kegelapan di dalamnya. Sehingga kita menjadi anak terang, kita berbuat terang, kita jalan di dalam terang, karena Tuhan kita itu terang adanya. Saudara-saudara, ini tuntutan. Di dalam ayat-ayat yang sederhana seperti begini, telah mengatakan, mengilustrasikan kepura-puraan kekurangan seluruh dunia, khususnya di dalam hidup beragama. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, cilakalah engkau orang Farisi, cilakalah engkau ahli Taurat, cilakalah engkau orang pemimpin-pemimpin agama. Karena apa? Di luar engkau pakai pakaian yang begitu saleh, di dalamnya seperti kuburan daripada tulang-tulang orang mati. Saudara-saudara, istilah yang paling tinggi dalam seluruh kebudayaan Yahudi adalah sejati. Kesejatian. Yang disebut murni, sejati, sungguh, suci. Yang benar-benar. Itu kalimat yang paling tinggi. Tetapi yang ditegur oleh Yesus Kristus paling banyak adalah pura-pura. Pura-pura, munafik, kepalsuan. Cilakalah engkau, orang yang munafik. Cilakalah engkau, orang Farisi, penulis kitab suci, ahli Taurat, yang munafik adanya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat terang menuntut kita membuang segala kegelapan. Lalu ayat ke-7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dari sini light cause fellowship. Light cause fellowship. Nah, ini di sini sudah keluar satu hidup yang betul-betul mewujudkan kenikmatan di dalam terang. The enjoyment to live within the light is to produce fellowship. Saudara-saudara, manusia kalau ketemu dengan manusia yang jujur, ngomongnya itu cocok, itu enak sekali. Kalau ngomong sama seseorang, setiap kalimat dicurigai. Waduh, engkau rasa disiksa luar biasa. Kalau engkau mengatakan sesuatu, engkau bicarakan sesuatu, lalu orang itu tidak percaya apa yang kau katakan itu jujur atau tidak. Setiap kalimat itu dicurigai dengan suspisi yang besar sekali. Engkau rasa sulit bergaul dengan dia. Tapi kalau orang itu begitu gamblang, begitu sungguh-sungguh keluarkan segala sesuatu, seperti tidak ada halangan apa-apa antara eksistensimu dan eksistensi dia, maka di situ menjadi sesuatu intimate relation, satu relasi yang sungguh-sungguh jujur dan sungguh-sungguh, itu menjadi enak luar biasa. Nah, itu namanya persekutuan. Seperti apa? Seperti terang dan terang, cahayanya tidak akan bentur, tidak. Mereka akan cahaya dari satu lampu dan cahaya dari lampu lain tidak akan bertengkar. Mereka akan sama-sama baur, menjadi cahaya yang saling menguatkan, menjadi sesuatu cahaya yang berbaur dengan intim, dengan tidak ada kesulitan. Nah, itu namanya persekutuan. Saudara-saudara, orang-orang Ortodoks Greka, Ortodoks Timur atau Ortodoks Rusia,
Ini 3 istilah sama dengan semacam gereja. Eastern Orthodox, Greek Orthodox, atau Russian Orthodox. Itu daerahnya berbeda, tapi teologinya sama. Mereka bukan paling kagum kepada Paulus, tapi paling kagum kepada Yohanes. Itu sebab dari Protestan, Paulus menjadi patron yang paling penting dan teologinya. Di dalam Katolik, Petrus yang menjadi wakil Kristus di dunia, mewakili sebagai Paus pertama. Di dalam Ortodoks, bukan Petrus, bukan Paulus, tapi Yohanes yang menjadi satu lambang persekutuan manusia dengan Tuhan Allah di dalam Kristus. Nah, ini teologi Ortodoks mentitik beratkan kepada satu istilah, yaitu union with Christ. Union with Christ is the center core of the Orthodox theology. Dengar baik-baiknya. Teologi Ortodoks, dia punya fokus pusat di dalam satu nuklir yang paling fokus, itu adalah union with Christ. Nah, di sini ditekan misterius, eternal, dan satu personal, dan sesuatu yang never will be eliminated. Saudara-saudara. Jadi adalah spiritual union, ada eternal union, adalah life union, organic union. Dan ini merupakan satu union yang tidak mungkin berhenti. Ini yang ditekankan oleh mereka. Dan semua itu berdasarkan ayat-ayat ini. Jadi union in the relationship within the light itself. Di dalam cahaya, di dalam Kristus, manusia berhubung satu dengan lain, dan manusia berhubung dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ayat ke-7 menjadi ayat yang penting akan kita bahas sekarang. Kita membaca sekali lagi semua ayat ke-7. Semua, 1, 2, 3. Tetapi jika hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saya akan membahas ayat ini dengan lebih teliti lagi. Saudara perhatikan, jikalau kita, di sini dikatakan, jikalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang hidup di dalam terang. Nah, saudara-saudara, Dia hidup di dalam terang. Konsep ini mulai dari mana? Mulai dari buku kitab Nabi Daniel. God who dwells in light. Allah yang tinggal diam di dalam terang. In the light. He is light and He live in light. He dwell within the light. Allah yang hidup di dalam terang. Lalu jikalau kita hidup di dalam terang, bukan kita dekat terang ya, kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang. Berarti penyertaan kita dengan Tuhan Allah yang sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, jikalau di dalam perjanjian lama yang betul-betul yang diharapkan adalah Tuhan berdiam di tengah-tengah manusia. Nah, ini kali KKR Natal adalah Tuhan di tengah kita, bukan? Nah, itu dilambangkan oleh satu tempat saja, yaitu tempat maha suci. Ya. The Holy of the Holiest. Itu tempat yang maha suci. Itu satu-satunya tempat di dalam sejarah yang tingginya, lebarnya, sama panjangnya, sama jarak. Tidak ada yang lain. Jadi di dalam seluruh kemah Injil yang menjadi patron atau menjadi sesuatu model, nanti didirikan bait Allah. Itu ada halaman luar, ada pagar, lalu ada mesbar, lalu ada tempat penyucian, lalu ada tempat suci. Di tempat suci belakang tempat apa? Maha suci. Nah, maha suci itu tingginya, sama panjangnya, sama lebarnya, itu sama. Ini melambangkan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini tiga menjadi satu perwujudan di mana menjadi janji, karena di dalamnya itu tempat perjanjian. Dan Allah kita adalah Allah yang berjanji. Maka kitab suci, kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dari Allah yang berjanji dengan manusia. Di dalam bahasa Ibrani, janji itu ada dua perkataan. Satu perkataan adalah janji sepihak. Satu perkataan lagi janji dua pihak. Ayo mari kita janji. Kita janji sama-sama tanda tangan. Dari pihak pertama, saya tanda tangan. Pihak kedua, engkau tanda tangan.
Dan surat ini adalah surat yang menyatakan persetujuan, perjanjian antara dua pihak. Ini resmi, legal. Ini adalah sesuai hukum. Itu namanya janji dua pihak. Tapi janji satu pihak berarti engkau tidak dituntut apa. Saya janji akan memberikan apa kepadamu. Saya janji akan memberikan hadiah apa. Janji akan mengirim nabi siapa. Janji akan menurunkan juru selamat. Itu semua janji. Bukan dua pihak. Karena pihak yang lain masih berdosa. Tidak berhak. Nah itu namanya janji dari Allah sendiri kepada umat manusia. Nah saudara-saudara. Allah itu Allah yang berjanji. Nama Yehova atau Yahweh itu membuktikan Allah kita itu adalah Allah yang berjanji. Dan perjanjian lama adalah memakai tanda tangan yaitu darah binatang. Perjanjian baru adalah pakai darah Yesus Kristus yang inkarnasi. Nah ini kitab perjanjian ini melambangkan cara Tuhan bekerja berdasarkan ketidakberobahan, kesetiaan, kejujuran, dan kerelaan yang kekal. Ini menjadi dasar janji Tuhan kepada manusia. Sehingga kita aman. Kita tidak usah gentar. Karena dia tidak mungkin berubah dari berjanji. Allah tidak pernah mungkin memungkirkan diri. Dan janji yang paling kekal itu dilambangkan oleh peti perjanjian di dalam tempat maha suci. Nah dengan demikian maka tempat maha suci ada melambangkan Allah Tritunggal di tengah-tengah manusia. The triune God is now living in the midst of a human being. Jadi tempat perjanjian dan tempat maha suci di bumi ini menjadi satu-satunya lambang. God is here, not only there. Allah bukan hanya di dalam taktanya di surga. Dia berada beserta dengan manusia. Nah ini kalau sudah kita mengerti, kita kembali ke sini. Jadi kalau dia ada kepada kita, itu akhirnya diwujudkan melalui apa? Melalui inkarnasi. Jadi Natal berarti Allah datang berada di kita. Jadi di dalam diri Yesus, dia ini tubuhnya ini bait Allah. Jadi tidak lagi perjanjian lama. Karena perjanjian lama tidak lagi akan menjadi layu. Perjanjian baru akan menuju kepada kekekalan. Saudara jangan lupa, Yesus hidup 33 tahun setengah di dunia ini. Setelah itu tidak sampai 40 tahun kemudian, maka berhentilah semua ibadah melalui imam-imam Israel. Karena apa? Di dalam Masada itu orang Israel, tentara mati semua. Dan 3 tahun sebelum itu, yaitu Jenderal Titus menghancurkan seluruh bait Allah. Sudah menghancurkan seluruh bait Allah, maka kaki dia yang dibikin dari emas ditawan, diambil, dibawa pulang ke rumah. Mulai hari itu seluruh Israel tidak ada lagi imam yang bisa masukkan bait Allah. Karena sudah tidak ada bait, tidak ada mesbar, tidak ada tempat suci, tidak ada tempat maha suci. Jadi kalau begini ibadah agama Israel kemana? Ibadah agama Israel sudah diganti oleh beriman kepada Yesus Kristus. He is the temple. Kristus menjadi tempel itu. Kristus menjadi tempat maha suci itu. Tetapi waktu dia khotbah orang tidak ngerti. Waktu Yesus berkhotbah, kau bongkar bait Allah ini, aku diam 3 hari akan membangunkan dia kembali. Gila, mari kita lempar dia batu supaya dia mati. Akhirnya mereka menyalibkan Kristus. Karena mereka anggap agama Yahudi kekal. Kamu tubuh yang harus dimatikan. Untuk mematikan kamu, memelihara kebudayaan agama ini lebih baik daripada membiarkan kamu ada dan ini hancurkan. Setelah mereka membunuh Yesus Kristus, mereka mempertahankan Yahudi dan Judaisme. Tidak. Setelah mereka membunuh Kristus, 40 tahun kemudian, tidak sampai 40 tahun, bait Allah dihancurkan. Dua-dua habis. Tetapi Yesus mengatakan, kau menghancurkan bait Allah ini, di dalam 3 hari saya akan membangkitkan dia kembali. Yohanes mengatakan ini ditujukan kepada tubuh dia akan bangkit. Dan mereka terlalu dangkal, tidak ngerti, saudara-saudara. Kadang-kadang kita khotbah kepada saudara, tunggu 10 tahun engkau baru mengerti apa yang saya khotbahkan 10 tahun yang lalu.
Kadang-kadang kami sudah mengatakan sesuatu yang penting. Engkau tidak sadar. Engkau masih doa, kasihan sama saya. Saudara-saudara, saya mengerti apa kalimat Yesus. Sampai kapankah anak manusia harus menanti generasi ini? Sampai kapankah aku harus menunggu generasi ini? Karena segenerasi, sejaman dengan Yesus, mereka belum tahu apa yang dikatakan Yesus. Tidak mengetahui apa artinya. Cuma taunya ini lain sama konsep kita. Mari kita bunuh dia. Mari kita lempar batu. Kita salibkan dia. Supaya kita lestarikan kebudayaan kita. Itu orang Yahudi. Dan saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan, this is a temple. Are you going to destroy this temple? I'm going to resurrect it. I'm going to rebuild this temple within 3 days. Dia bicara tentang satu hal yang sama sekali misterius bagi mereka. Nggak ngerti. Tetapi ternyata semenjak AD 70, the conquer of Jerusalem by General Titus from Roman Empire, there's no more the ministry of the priests. No more altar. No more offering. No more ministry of Judaism. Tidak ada. Sebenarnya, pada Yesus turun ke dunia, sudah dikatakan, God with us. This is the concrete realization of the promise, God with us. Allah beserta kita dilambangkan oleh peti perjanjian. Allah beserta dengan kita itu digenapi melalui inkarnasi. Inilah betul-betul Allah beserta dengan kita. Inilah betul-betul Allah. Mereka tidak kenal. Dan Yohanes mencatat ayat itu sekarang mengatakan di sini, jikalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana dia hidup di dalam terang, berarti kita bersama-sama beserta dengan hidup Allah itu di dalam pengalaman kita sendiri. Maka kita bersekutu satu dengan lain. Ini dalam sekali, saudara-saudara. Bolehkah saya bersekutu dengan engkau? Dengan seluruhnya, sejujurnya, seterbukanya. Boleh. Mungkin tidak. Mungkin. Apa syarat? Cuma satu. Engkau hidup di dalam terang. Saya hidup di dalam terang. Dengan otomatis kita bersekutu. Jikalau kamu masih ada kegelapan, saya tidak bisa bersekutu dengan kamu. Kalau aku masih ada kegelapan, engkau tidak bisa bersekutu dengan saya. The only condition to be possible to have true fellowship is both live in the light. Nah ini. Kalau kita betul-betul mengenal Kristus dan kita betul-betul hidup di dalam terang, maka saya bersekutu dengan engkau karena engkau juga di dalam terang. Yang di dalam terang otomatis bersekutu dengan yang di dalam terang. Tidak ada halangan. Karena terang sama terang itu membaur satu dengan lain, dengan harmonis, dengan tanpa halangan, dengan tidak ada yang mencegah. Karena itu ada sifat terang. The nature of light is to communicate, to fellowship with the light. Terang sama terang itu berkomunikasi. Karena Allah hidup di dalam terang, dan saya hidup di dalam terang, nah engkau hidup di dalam terang. Di dalam terang itu mengakibatkan kita bersekutu, dan kita bersekutu di dalam Allah. Karena dia terang dan dia menjadikan kita terang. Nah saudara-saudara, hal seperti ini muncul 2 kali. Nah karena kita ada bersekutu dengan anaknya. Dan anaknya itu adalah terang. Dan kita menjadi anak terang. Nah di sini katakan, kalau kita hidup di dalam terang, diam di dalam terang, sebagaimana Allah diam di dalam terang, maka kita bersekutu satu dengan lain. Nah, gereja menjadi satu-satunya komunitas yang bersekutu di dalam terang di seluruh dunia. Di dalam dunia perdagangan, banyak liku-liku, banyak tipu muslihat, banyak ketidakjujuran. Siapa yang paling tidak jujur, mungkin nanti dapat uang paling banyak. Siapa yang bisa menipu paling hebat, dia mungkin paling kaya. Di dalam body of Christ, no such thing. Di dalam tubuh Kristus, ini adalah satu-satunya komunitas. Jujur ketemu jujur, terang ketemu terang, benar ketemu benar, dan semua itu di dalam cinta kasih mempaparkan hidup sebagai saudara-saudara. Amin. Amin. Jikalau ini sudah hilang dari gereja, tutup saja gereja. Saudara-saudara, jikalau terang sudah tidak menjadi sesuatu realita di dalam atribut orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak berbeda dengan orang di luar. Saudara-saudara,
Tidak pernah perlu kita pakai jubah agama menutupi dosa. Tidak perlu kita pakai adat-adat untuk menjadikan kita lebih berkebudayaan. Mari kita sebagai anak kecil. Anak kecil itu sangat dikasihi. Sangat mengharukan kita. Karena mereka hidup dalam kejujuran polos luar biasa. Polosnya boleh dianggap tak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman, tetap membuktikan ada semacam sifat murni. Hei anak, siapa yang ketuk pintu? Kalau you lihat yang tinggi, yang bajunya gini, bilang sama dia, Papa tidak ada. Karena itu orang mau tagih uang. Maka anak ini keluar, dia, betul orang itu. Dia bilang, mana Papa? Papa di kamar, dia bilang, suruh saya bilang sama kamu, dia tidak ada. Nah itu anak kecil, dia polos. Tapi itulah yang masuk surga. Itulah yang masuk surga. Saya dulu, waktu saya kecil, saya pernah juga goblok sekali. Guru saya itu matanya sipit, datang mengajar di rumah. Lalu kita mengatakan itu mata sipit itu sedikit separuh buta. Terus saya bilang sama dia, kakak kata saya bilang kamu separuh buta loh. Kata mungkin gini. Wah dia sampai sedih sekali. Saya dipukuli setengah mati. Kenapa lu kasih tahu sama dia? Ini kan rahasia keluarga. Nah, jadi saya kira itulah kebudayaan timur. Kita ada bagian menutup-nutup, ada bagian terbuka-buka, ada bagian tidak boleh kasih tahu, ada bagian boleh kasih tahu. Pada saat itu kita jadi pura-pura malaikat sudah kembali meleset, kembali lagi malaikat meleset, begitu. Saudara-saudara sekalian, di dalam terang kita bisa bersekutu. Kalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Allah berada dalam terang, maka kita bersekutu. Sesudah ayat ini muncul, maka dua istilah yang muncul lagi. Apa itu? Bahwa darah Yesus menyuci segala dosa kita. Waktu saya heran ya. Darah Yesus menyuci dosa siapa sih? Dosa orang bertobat yang maju ke depan berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Itu yang dibersihkan darahnya. Di sini lain loh. Darah Yesus menyucikan dosa kita pada waktu kita bersekutu dengan terang. When we are in light and we have the true communication, true relationship at that time, automatically the blood of Jesus will cleanse us always, continuously. Lalu saya memperhatikan ayat ini bahasa Grekanya pakai apa? Present continuous tense. Wah ini yang menghibur luar biasa. Jadi present continuous automatically forever. Orang seperti ini dosanya dibersihkan langsung. Saudara-saudara, secara tidak sadar banyak hal yang kita tidak tahu, dosa kita masih berapa banyak belum diakui. Tetapi kalau engkau hidup diam terang, engkau hidup diam kejujuran, betul-betul mengasihi dengan sesungguhnya antara satu dengan lain, engkau otomatis akan dibersihkan oleh Tuhan. Aduh enaknya ya. Kalau semua kekurangan saya dilunaskan, kalau semua dosa saya diampuni otomatis, aduh enaknya ringannya. Bagaimana bisa? Saudara mau Tuhan menyertai engkau? Mau? Oh cuma 2 orang yang mau. Sekarang lagi ya. Saudara mau Tuhan menyertai kamu? Mau ya? Sungguh? Saudara mau dosamu otomatis diampuni? Mau? Mau. Ada rahasianya. Wah kalau gua utang kreditnya kebanyakan langsung dibayar. Itu siapa ya? Enak banget ya. Kredit kebanyakan. Begitu ada orang lihat langsung dibayar. Kebanyakan langsung dibayar. Enak enggak? Enak banget, boleh shopping terus dari pagi sampai malam. Enggak usah takut. Saudara-saudara. Tapi Alkitab mengatakan automatically your sins will be cleansed. Automatically your debt will be paid. Automatically your problem will be solved. Dengan syarat apa? Bersekutu di dalam terang. Banyak orang mau Tuhan menyertai aku sampai selama-lamanya. Tuhan bilang hanya satu macam orang yang mengalami penyertaan. Jika engkau mengabari Injil dan jadikan orang muridku, maka aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu syaratnya. Orang yang tidak mengabarkan Injil tidak mungkin menikmati penyertaan Tuhan. Tidak ada penawar lain, tidak ada cara lain kompromi. Itu syarat dari Tuhan. Who evangelize, who preach the gospel, who make the disciples from all nations, you will experience the presence of Jesus Christ with you forever and ever. Kedua, if you live in the light, if you live in the true relationship of love with the truth, with the genuine and pure-hearted life, you will automatically be cleansed from all your sins. Ini yang saya pelajari. Ini yang menjadi janji. Kita bersekutu
Dan kita bersekutu dengan dia. Kita bersekutu satu dan lain. Karena persekutuan di dalam terang itu, maka kita secara langsung, secara otomatis, setiap saat dosa kita dibersihkan sampai selama-lamanya. Adakah janji lebih baik dari ini? Aduh, ada orang kira mesti 1-2 bulan 1 kali kerja bakti. Uras, bikin bersih hati yang banyak dosa, minta ampun. Tidak usah. Kalau engkau terus hidup diam terang, otomatis setiap saat dilunaskan. Setiap saat dibersihkan. Setiap saat dosamu dan kenajisan pikiranmu akan dibersihkan, diangkat, taken away by God. Tuhan mengampuni segala dosamu, Tuhan membersihkan hatimu, Tuhan mencucikan segala ketidakbenaran di dalam hatimu. Karena engkau hidup di dalam terang. Ini janji. Mari kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam terang. Menjadi orang Kristen yang tidak simpan kepura-puraan atau simpan ketidaksenangan di hati. Mengapa harus bikin gerakan ini menjadi begini? Itu attitude tidak bagus. Saya sedih. Kenapa tidak bisa open? Saudara-saudara, rekan sama rekan, majelis sama majelis, pendeta sama pendeta, tidak senang cari dia. Bolehkah saya datang membicarakan sesuatu yang saya kira apa yang Anda katakan saya tidak setuju? Katakan terus terang. Lalu dijelaskan, oh begitu. Oh maafkan, saya sebenarnya salah paham. Kalimat itu sangat saya interpretasi salah. Saya yang salah, minta maaf. Nah, orang Islam tahu itu namanya apa? Hah? Itu namanya saling memaafkan. Belajar terang. Belajar hidup kejujuran. Belajar terbuka. Belajar dari hati ke hati, kita coba bicara sampai akhirnya selesai. Tapi kita ini tidak. Tidak setuju, ngomel di belakang, tambah lagi, lalu gosip terus. Membuat orang sama orang makin lama makin sulit bertemu. Makin lama makin sulit mengerti satu dengan lain. Itu bukan hidup yang terang. Let's live in light. And let's have the intimate relationship with the genuine heart and pure motivation. Loving one another to edify the body of Jesus Christ. Kalau demikian kita hidup yang terang. Dengan sendirinya otomatis darah Yesus terus membersihkan. Saya tidak ngerti apa maksudnya otomatis terus membersihkan, tidak berhenti sampai selama-lamanya. Sampai pada waktu saya sadar dengan mata kita. Saudara tadi dengar khotbah saya memperhatikan mata terus melotot. Pernah tutup tidak? Ayo, dari tadi saya khotbah sampai sekarang kira-kira 1 jam. Matamu sudah tutup berapa kali ya? Tahu tidak? Tidak tahu kan? Orang biasa kira-kira 12 kali. Secara sadar. Bagaimana melotot tetap bisa tutup sendiri. Ya. Orang yang lebih tegang sedikit 18 kali. Orang yang sakit mata 80 kali. Gitu. 1 menit. Saudara-saudara. Jadi kira-kira 5-6 detik engkau bisa tutup satu. Karena apa? Karena mata itu bisa menjadi kering. Kalau sudah menjadi kering, itu lensa akan rusak. Maka Tuhan menciptakan lubrikasi yang lebih baik dari mobil oil yang apapun di dalam mesinmu. Untuk begitu dikasih minyak lagi. Jadi matamu masih cantik seperti hari ini. Dari kecil terus dipakai dia. Itu namanya automatically cleanse. Membersihkan otomatis. Nah ini cara Yesus kepada orang yang jujur sama. Kalau engkau hidup dalam kejujuran, hidup dalam cinta kasih yang murni, hidup dalam persatu persekutuan yang sungguh-sungguh terbuka, maka darah Yesus automatically cleanse you from sins forever and ever. Present continuous tense. Tahu present continuous tense? I am eating. Aku sedang makan. Sama I eat. Aku makan. I have eaten. I ate. Lain sekali. I am eating, sedang makan. Darah Yesus sedang membersihkan kamu. Darah Yesus senantiasa membersihkan kamu. Darah Yesus otomatis membersihkan kamu. Aduh, gua baru tahu. Kalau menjadi orang Kristen yang begitu nikmat, alangkah indahnya. Waktu saya bertobat, Tuhan bersihkan saya. Tuhan bilang, oke, ini bersihkan kamu. Sudah ya, catamu ini. Selesai. Mati gua. Besok dosa lagi, darahnya habis. Bagaimana? Enggak, Yesus membersihkan dosamu dan darahnya terus menerus. Present continuous tense, unceasingly, automatically, cleansing forever and ever. Itulah cinta Tuhan. Dan terakhir, saya akan tutup khotbah ini. Persekutuan ini persekutuan ganda.
to have fellowship with God and to have fellowship with brothers and sisters. Jadi vertikal tambah horizontal. Jadi apa? Lihat jadi apa? Salib. Inilah Christian life. Christian life beres dengan Tuhan. Dan Christian life beres dengan yang lain. Saudara-saudara, kita menjadi orang terbuka. Kita tidak ada musuh. Orang mau memusuhi saya, terserah. Tapi aku tidak memusuhi. Orang membenci saya, silakan. Itu kebebasanmu, saya tidak bisa paksa. Aku tidak membenci kamu. Orang mau merugikan saya, terserah. Tapi saya tidak mau merugikan kamu. Aku tidak akan memakai cara yang sama untuk balas dendam kepada kamu. Jikalau engkau tidak baik kepada saya, itu urusanmu. It's up to you. And it's a relation between you and God. But for me, I'm not going to pay the same thing for you. I'm not going to do the same thing to you. Karena tidak ada dendam, hanya ada kasih. Hidup di dalam terang, hidup bersekutu. Hidup di terang, hidup bersahabat. Hidup di terang, hidup yang ulur tangan untuk siapapun yang tidak senang kepada saya. I'm in freedom. I'm in true love. I'm in the pure motivation. I'm in the relationship in light. Ini artinya. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan vertikal. Kita bersekutu dengan saudara horizontal. That is Christian ethic. Christian relationship. Double relationship. Vertical with God and horizontal with the organ in the body of Jesus Christ. Inilah cinta kasih yang sejati. Mari kita membaca dari ayat 5 sampai ayat 7 dengan berdiri semua. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita menjadi anak terang, hidup di dalam terang, dan bersekutu dengan Tuhan, dan juga bersekutu dengan sesama, dengan penuh cinta kasih, kejujuran, dan motivasi yang murni. Mari kita berdoa bersama. Semua buka suara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang kami sudah dengar, firman yang hidup, yang begitu indah untuk merubah hidup kami, memberikan pengharapan kepada kami. Kami berterima kasih pagi ini, kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kami. Ajarkan kami untuk hidup terang, hidup di dalam terang, hidup di dalam persekutuan terang, dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan hidup bersekutuan dengan sesama kami. Tidak ada sesuatu yang menghalangi persekutuan ini. Dengar doa kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan janji dengan otomatis membersihkan segala dosa kami jikalau kami hidup di dalam terang. Kami bersyukur kiranya Tuhan jadikan kami makin dilepaskan dari segala kejahatan. Makin kami hidup terang, makin hidup terang, makin dibersihkan, makin bersekutu dengan kasih, makin bersekutu dalam kasih, makin menyatakan terang Tuhan ke dalam dunia. Terimalah doa kami, berkati kami, yang kami panjatkan doa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.